Halo, berjumpa kembali dengan saya Valu Oce dengan ulasan-ulasan overclocking. Eh, Hari ini saya akan mencoba sharing ke kawan-kawan bagaimana caranya membypass boost clock daripada AMD Ryzen 5000 series. Ya, seperti yang kawan-kawan ketahui, kalau boost clock AMD Ryzen 5000 series biasanya tertera pada saat kawan-kawan membeli, itu tertera di boxnya ada tulisan boost clock, max boost clock. Nah, dalam overclocking session kali ini saya menggunakan AMD Ryzen 5600G yang kebetulan ini hadiah yang saya dapat pada saat memenangkan kompetisi PEMS Channels di 11 tahun. Hari ini saya memakai motherboard Asus Strix B50i Gaming dengan BIOS terbaru yaitu 2603 dan AMD SMU versi 6460. SMU itu AMD System Management Unit yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, thermal limit, power dan lain sebagainya. Kawan-kawan, ada sebelum saya memberikan tutorial untuk bagaimana cara super boost, saya sebut aja super boost AMD 5000 series. Yang perlu diperhatikan ada dua hal, kawan-kawan. Yang pertama adalah ini berlaku eh, syarat daripada PBO, Precision Boost Overclock plus Curve Optimizer. Jadi seperti thermal limit, PPT, ADC, TDC limit, dan voltase berlaku pada program Hydra 10F ini. Artinya kawan-kawan perlu mengeset ini sesuai dengan PBO daripada kawan-kawan. Maksudnya adalah program ini akan membypass limit PBO daripada motherboard itu sendiri. Ya. Jadi ada 3 program yang kawan-kawan butuhkan. Langsung aja, kawan-kawan butuh program Hydra, nanti saya kasih di deskripsi. Lalu kawan-kawan butuh program HW Info dan satu program benchmark. Untuk singkatnya saya memakai CPU Z. CPU Z ini saya pakai hanya untuk mengetahui base daripada skor yang saya buat ya, yang saya rubah-rubah nanti. Tetapi kalau kawan-kawan pengen program oh, yang dapat mengetahui kestabilan atau enggak, ya kawan-kawan bisa pakai Cinebench. Ya, Cinebench R15, R20 atau R23. Nah, ini bebas saja. Kawan-kawan bisa pakai ini untuk program mengetes boost dan kestabilan. Tapi pada hari ini saya pakai CPU Z saja. Kayak simpel ya. Oke, yang pertama sekali kawan-kawan harus lakukan adalah pergi ke BIOS ya. Saya menganggap kawan-kawan menonton video ini, kawan-kawan itu tertarik dengan overclocking dan sudah pernah atau baru akan mulai. Setidaknya kawan-kawan udah belajar lah basic overclocking secara manual maupun PBO dan curve optimizer. Silahkan cari di video-video di internet atau forum-forum yang membahas tentang ini. Pertama adalah masuk ke BIOS, lalu load optimize defaults. Ya, setelah semuanya defaults, auto semua, kawan-kawan masuk kalau motherboard kawan-kawan ada fitur LLC, kawan-kawan masuk ke fitur LLC-nya, CPU LLC di set ke level 4 ya kalau Asus atau level 2 kalau ASRock dan Gigabyte. Nah, LLC ini kalau di Asus disebut namanya DigiVRM. Di BIOS itu ada namanya CPU LLC, levelnya bisa sampai 7 kalau ini. Ini di set aja ke level 5 atau level 6. Lalu CPU current capability di 130%. Power pace controlnya dibiarkan optimize atau extreme. Kali ini saya pakai optimize saja biar nggak terlalu panas. Lalu SOC ini sebenarnya nggak perlu dirubah, tapi saya buat di level 4 karena saya sedang mengoverclock iGPU juga. Oke. Setelah CPU LLC-nya di set, kawan-kawan juga bisa mengeset FLCK dan memori. Kalau kawan-kawan sudah punya ini ya,
Kalau kawan-kawan sudah punya settingannya, misalnya kawan-kawan sudah punya settingan RAM dan FLCK yang stabil, kawan-kawan boleh set deh. Artinya VSOC-nya boleh dibuat tidak apa namanya, VSOC-nya dibuat tidak standar ya, ditambah ya. Dalam hal ini misalnya kayak seperti saya itu 1,39 volt. Standarnya 1,25 atau 1,15. Nah, ini saya sudah mengeset RAM saya di 4733CL18. Ini settingan harian saya. Lalu Infinity Fabric 1:1 di 2360. Ini semua bisa di set secara manual dulu di bias. Yang lainnya dibiarkan auto. Oke. Tapi kalau kawan-kawan tidak memiliki profile ya load XMP saja memorinya boleh. Silakan. Bebas saja. Yang pertama harus kawan-kawan lakukan adalah save profile ya. Save profile seperti ini. Lalu activate profile dan artinya angka yang ada di sini sudah jalan. Kalau kawan-kawan lihat di sini saya mengeset 1 sampai 2 thread di 4900 dan load lainnya yang kawan-kawan lihat sini 3-4 thread, 5 sampai 6 thread, AFX 2, FMA 3 dan game itu pada 3800. Kawan lakukan adalah pertama tadi lihat save profile ya, terus activate profile. Itu udah aktif. Sekarang caranya bagaimana melihat peningkatan kinerjanya kawan-kawan. Saya contohkan di CPU-Z. Di situ ada tab benchmark. Silakan di bench CPU-nya. Sini kawan-kawan lihat, dia menjadi merah ya ini. Seperti yang di kursor saya merah. Artinya dia menjalankan AFX. Instruksi AFX, saya set di 3800. Tadi di 3900 ya. Berarti dia lebih dari yang set maksimal yang saya buat. Lalu single core-nya di 4900. Oke. Saya matiin dulu deh Steam-nya. Ini skornya lebih rendah karena saya memakai OBS. Ya, OBS-nya lagi recording. Jadi dia makan kinerja juga sih. Di situ CPU multithread kita lihat di sini ada 3982. Lalu kawan-kawan deactivate saja. Kawan-kawan rubah value ini. Kenapa nggak rubah VID? Ini biarkan motherboard yang mengurusnya nih, VID ini. Requestan VID ini biar motherboard yang mengurus. Entah kebetulan karena saya bias baru atau gimana, ya ini motherboard yang mengurus nih. Saya rubah di sini dia nggak akan merubah request voltage. Selanjutnya misalnya di 3 sampai 4 thread saya rubah menjadi 4200. Lalu 5 sama 6 thread saya rubah menjadi 4100. Baiknya sih kawan-kawan merubah ini per 100 MHz ya. Jangan terlalu cepat merubahnya. Karena kawan-kawan harus step by step. Setelah itu save profile kembali lalu activate profile artinya apapun yang kawan-kawan rubah di sini, deretan CCD ini akan langsung aktif. Nah, kawan-kawan punya prosesor 12 core, 16 core, 8 core, maka ini CCD 1, 2, 3 misalnya sampai 4 ini akan terisi dan bisa kawan-kawan rubah ya. Oke. Ya save lalu sini aktif, bench lagi. Sekarang skor kita naik, multicore-nya menjadi 4460-an. Single core-nya menjadi 671 ya, dengan clock 4925. Oke. Nah, lalu kawan-kawan akan mengulang lagi merubah angka ini. Begitu seterusnya sampai kawan-kawan crash atau prosesor tidak sanggup. Nah, itu artinya kawan-kawan akan menurunkan kembali sekitar 100 MHz atau 50 MHz dari nilai yang ini. Ya. Itu prosesnya berulang terus-menerus. Nah, kebetulan saya sudah tahu angka maksimal saya langsung buat saja. Misalnya di 3-4 thread saya buat 4700 MHz. Lalu 5-6 thread saya buat 4500. Jangan lupa ini akan selalu lebih ya realnya. Kenapa? Karena ini tergantung cooler kawan-kawan. Kalau saya memakai cooler IO 240. Nah, saya menyarankan kawan-kawan memakai cooler bagus lah sebelum melakukan ini.
Kalau yang pakai UFO mending nggak usah ya. Kalau game ini maksudnya pada saat dia menyentuh 25% ada di setting ya. Nanti saya jelaskan. Kalau game itu GPU core trigger persen. Kalau VGA Anda menyentuh di angka load 25%, maka frekuensi game yang tadi akan aktif. Maka ini terpisah sebenarnya yang game ini ya. Settinglah dengan konservatif, jangan terlalu ekstrim, tergantung coolernya dan motherboardnya sanggup atau enggak. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah setting. Saya menjelaskan masalah setting dulu. Setting itu system setting ini jangan dipakai terlalu besar angkanya. Di sini saya buat TDP 150 watt itu sudah maksimal biar aman. Lalu EDC dan TDC di 160. Tapi kalau kawan-kawan punya nyali, ini adalah cara membypassnya. Jadi PPT-nya di 1000 watt, lalu edisinya di 250 watt, 250 ampere dan 250 ampere. Max temperatur saya buat di 95, ini bisa kawan-kawan set di 80. Nah, pada saat kawan-kawan menyentuh angka-angka ini nanti, maka seandainya dia menyentuh angka 95, maka dia nanti akan mendisable Hydra ini dan akan kembali ke settingan default selama timeout throttling cycle sama 100 cycle. Nah, ini bisa kawan-kawan buat. Artinya dia nggak stabil. Jadi jangan takut pada saat max temperaturnya sudah menyentuh, dia akan nggak akan jalan sendiri kok. Gagal lah ibaratnya ya. Nah, ini cara bypassnya. Jangan lupa ini 100, 100, 250, 250. Untuk di 5600G, saya rasa ini udah cukup. Tapi kawan-kawan bisa buat ini menjadi 500 misalnya. Ya, mana tahu kawan-kawan mau memakai extreme cooling ya. Ini saya buat aja. Hybrid OC setting yang perlu diperhatikan adalah frekuensi limit. Nah, ini dibuatlah supaya dia nggak crash aja pada saat idle ya. Biar dia nggak sampai di angka yang dimaksud. Takutnya dia ngeboost sampai 5100 atau 5200 secara otomatis sehingga membuat crash di desktop. Nah, ini kebetulan limit saya buat di 5 GHz lah, kisaran 5 GHz. Kawan-kawan bisa set ini menjadi 4,8 GHz atau lebih rendah, tergantung kawan-kawan ya. Nah, sekarang pada saat settingan optimal ini saya save, saya activate lagi. Lalu saya menunjukkan ini adalah CO values, Curve Optimizer values. Dari mana dapat angka-angka ini Bang misalnya? Caranya adalah pada saat Anda pertama kali buka Hydra ini sebenarnya saya menyarankan kawan-kawan di diagnostik seperti ini. Jadi ketahuan mana core yang bagus, mana core yang jelek. Contoh, sekarang dia memakai base frekuensi 4800 karena udah kita set tadi ya. Kalau dia nggak sanggup, dia akan menurunkan secara otomatis. Proses ini memakan waktu sekitar 2-3 jam kalau untuk 6 core. 12 core mungkin lebih lama lagi, sekitar 4 jam kali ya. Nah, ini selesaikan saja dulu. Ini saya stop dulu, karena saya udah tahu hasilnya. Setelah ini selesai prosesnya secara otomatis, di hybrid OC ini CO values-nya akan terisi secara otomatis juga. Dan ini nggak perlu dirubah-rubah. Biarkan saja apa yang didapat ya dari diagnostik. Kalau sudah, bisa kawan-kawan pakai CPU Z ya, untuk di bench ulang. Contoh, ini anggaplah Pak final ya dari saya. Dah, kok jadi 4,2? Oh, belum diactivate, sorry. Kita save, activate, lalu kita bench CPU-nya. Kita lihat sekarang saya mendapatkan skor sekitar 4800. 900 lah ya. Tuh, 4900. Busnya berada di 4,6 Alcore. Padahal kita set tadi berapa nih? 4500. Lalu single core-nya di 4,925. Dapat single thread-nya 669,1. Ini karena OBS hidup, makanya dia jadi kurang. Padahal ini multi thread-nya di 5 ribuan kalau settingan ini ya. Di single thread-nya di 680. Empatan gitulah ya. Oke. Sekarang selain CPU Z, kawan-kawan bisa tes stabilnya settingan kawan-kawan itu memakai benchmark lain. Kawan-kawan bisa pakai misalnya ini saya tunjukkan misalnya Super P untuk single core. Ya, kita ini
Tugasnya sih dia memperlihatkan ya. Nih, 9. Sampai bosnya sampai 94975 tadi. Lalu kawan-kawan bisa pakai apa ya? Cinebench R15 untuk multicore atau single core. Jangan lupa perhatikan berapa sekarang ya, sama temperatur jangan lupa diperhatikan. Tembus 85 kan. 87, 90-an sih. Ini saya karena pakai I/O yang biasa aja. Kalau kamu punya I/O bagus ya pasti lebih dingin dan lebih bagus. Ini tes kestabilannya boleh pakai R15, lalu yang single core-nya boleh juga. Kita lihat single core-nya di sini berjalan di 4950 tadi 4925. Kalau dia nggak sanggup, dia crash. Kita nggak bisa berpatokan pada angka saya ya, karena kebetulan saya dapat chipnya yang bagus. Mudah-mudahan kawan-kawan juga dapat yang lebih bagus lah. Terus R23, boleh pakai R23.